Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Servasius Priangworking. NIM saya 18030300052. Saya dari kelas B semester 7. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video tentang bab 1 semua tentang informasi. Goalnya pengetahuan menular. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus. COVID itu sendiri menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini, bahwa Anda tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Untuk memberikan gambarannya, bayangkan virus itu sedemikian rupa sehingga hidung orang mengembang dan membuatnya bersinar merah terang seperti si rusa berhidung merah. Bayangkan juga virus itu sedemikian rupa sehingga hidung orang mengembang membuatnya bersinar merah seperti si rusa berhidung merah. Bayangkan juga bahwa seperti itu orang-orang pindah, mereka meninggalkan jejak merah yang bisa Anda lihat bahkan setelah jumlah jam. Maka siapapun dapat mudah mengidentifikasi siapa yang aman untuk berinteraksi dengan siapa dan siapa yang tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka mati atau Anda memiliki progigi detektif. Kita bukan organisme pasif dan menyebabkan virus. Dengan pengetahuan kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah bahwa di hati mereka pandemik adalah masalah informasi. Memecahkan masalah informasi dan Anda dapat mengalahkan virus. Ada perbedaan besar antara mengetahui seorang yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko, dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tapi juga apakah Anda dapat melewatinya infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada. Pengetahuan adalah yang menyebabkan penyakit menular, berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, mereka terisolasi dan hidup dalam kurung. Bagi banyak dari kita, pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah interaksi, kemudian untuk COVID-19, pada puncaknya interaksi 21 juta manusia di singa di Amerika Serikat saja kemungkinan besar akan menular pada satu waktu. Tanpa perbatasan aktivitas, probabilitas bahwa Anda berinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari tertentu adalah 21 juta dibagi 327 juta penduduk Amerika Serikat atau 6,4%. Namun misalkan Anda hanya berinteraksi dengan 10 orang per minggu. Dalam situasi itu, kemungkinan Anda dapat menghindari salah satu dari orang yang terinfeksi itu sekitar 50. Saat pergi ke ruang publik, Anda dapat berinteraksi dengan lebih dari 100 per minggu. Karena kasus kemungkinan Anda untuk menghindari orang yang terinfeksi menjadi dekat ke 0. Dengan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua yang terinfeksi. Tidak ada pengetahuan yang membuatnya hampir pasti bahwa Anda akan melakukannya. Yang kedua, kemungkinan endogame. Sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir dan beberapa di antaranya pasti lebih menarik dari yang lain. Endogame mana yang kita capai sangat bergantung pada beberapa cepat dan efektif kita
menyelesaikan pandemik masalah informasi. Jadi mari kita lihat apa opsi permainan akhir kita. Tujuan akhir kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan bioskop untuk virus corona. Akibatnya idenya adalah untuk melakukan crowdsourcing pekerjaan mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi dan membunuh virus jika masuk ke dalam tubuh. Antibodi yang tepat mengikat dirinya ke virus corona dalam tubuh dan membuatnya tidak aktif. Oleh karena itu, tidak dapat membahayakan memproduksi atau menyebar ke orang lain. Sebuah benih vaksin, perkembangan antibodi tersebut dalam diri seseorang. Cara lain per anak laki-laki bisa mendapatkan antibodi adalah dengan terinfeksi dan kekebalan sendiri. Sistem berhasil menetralkan virus, jadi vaksin adalah pertahanan pencegahan terhadap virus corona yang menghindari tubuh harus melawan virus corona itu sendiri dan semua kerusakan tambahan ke tubuh yang mungkin memerlukan 6. Untuk alasan ini memiliki vaksin akan menjadi permainan akhir yang disukai untuk COVID-19. Pada saat penulisan, peneliti kesehatan yakin tetapi tidak yakin bahwa tubuh dapat menghasilkan antibodi yang dapat terus menetralisir virus. Untuk alasan yang sama, mereka tidak tahu apakah mereka dapat membuat vaksin yang aman untuk melakukan pekerjaan itu. Asumsinya adalah bahwa mungkin dan itu hanya masalah waktu, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi. Dalam hal itu, pandemi bisa menjadi endemik dan bersama kami untuk waktu yang lama dengan orang-orang yang jatuh sakit secara teratur. Interval panjang mengingat proyeksi optimis dalam buku ini, saya akan menganggap bahwa vaksin ada di cakrawala dan bahwa jika Anda memiliki tertular virus corona dan selamat, maka Anda akan kebal, bukan menular, dan tidak lagi menjadi pembawa potensial di masa depan. Di mana perlu sehari saya akan mengomentari apa yang mungkin terjadi jika anggapan itu ternyata palsu. Jika virus corona membuat mereka terinfeksi menjadi kebal, ada skenario akhir kedua untuk COVID-19. Cukup banyak orang menjadi kebal sehingga virus tidak lagi mampu menyebar secara tidak terkendali ke seluruh populasi. Yang pasti kedatangan awal vaksin dapat mendahului akhir ini. Permainan, tapi mari kita pertimbangkan apa yang terlibat di dalamnya bermain. Selama tahap awal pandemi hanya ada sedikit orang terinfeksi dalam populasi, tetapi untuk virus menular seperti virus, jumlah orang mulai tumbuh secara eksponensial. Itu berarti bahwa jumlah infeksi meningkat dalam senyawa. Setiap orang baru terinfeksi menginfeksi beberapa orang lain dan kemudian menginfeksi lebih banyak dan sebagainya. Tetapi itu hanya bisa berlangsung selama itu. Terjangkit pada orang, tapi itu hanya berlaku selama itu. Terjangkit pada orang, akhirnya mereka harus bertahan hidup, menjadi tebal, kebal, dan tidak lagi dapat menyebabkan virus. Dengan lebih sedikit orang untuk dikunjungi, pertumbuhan fase menjadi berbalik. Ahli epidemiologi menyebut titik perbalikan itu waktu di mana populasi mencapai kekebalan kawanan. Untuk coronavirus, titik itu adalah ketika sekitar 60% dari populasi kebal. 7 interaksi masih terus meningkat setelah titik itu. Coronavirusnya masih beredar saja, tidak lagi berkembang secara eksponensial. Akhirnya sekitar 87% dari populasi kebal virus akan mati. Dalam kurun ini juga proporsi yang sama tujuan populasi yang perlu divaksinasi pada awal untuk mencegah virus lepas landas di tempat pertama. Kesehatan sebelum kekayaan, itu ke bab 2. Apa yang diberitahukan epidemiologi kepada kita? Titik awalnya untuk memahami bab politik itu, pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa kami hasilkan. Secara garis besar, jika kita mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain sehingga kami dapat membayangkan bahwa kami mendapat lebih sedikit yang lain, barang-barang yang secara luas kita sebut ekonomi. Apa yang perlu trade off ini mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi beberapa kesehatan masyarakat. Kita kemudian
dapat berpikir tentang berapa banyak kurang dan ekonomi yang kita dapatkan. Selain itu, kami juga yakin bahwa saat kami mendorong untuk setiap tambahan kesehatan, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan, naik setiap kali. Jadi kesehatan masyarakat kita buruk itu relatif murah dalam hal pengurangan ekonomi. Untuk mendapatkan lebih dari itu, kapan kesehatan masyarakat kita sudah diprioritaskan mendorong sistem lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak kesehatan relatif mahal dalam hal pengurangan terhadap perekonomian. Baik, mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Terima kasih.